Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke, teman-teman sekalian. Alhamdulillah pada hari ini akhirnya bisa kembali bertemu dalam pembahasan mata kuliah bank dan lembaga non-bank. Saya mohon maaf karena update-nya sangat molor. Namun demikian, saya berharap pertemuan ini bisa tetap memberikan manfaat serta menambah wawasan dan paradigma bagi teman-teman sekalian. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, materi malam hari ini atau hari ini sederhana. Referensinya dari buku bab 6 halaman 98 sampai 109. Buku yang sudah Bapak sharing di sini untuk dasar-dasar perbankan. Dibuka di bagian bab 6. Lengkap semua di sana. Nah, yang mau kita bahas pada hari ini ada beberapa hal. Cuma 5 slide aja sih, nggak banyak. Oke, kita mulai. Jadi kita belajar untuk mendefinisikan bank berdasarkan operasionalnya, kata pekerjaannya, kegiatannya. Jadi bank secara sederhana itu merupakan suatu lembaga yang melakukan aktivitas berupa funding atau menghimpun dana dari masyarakat yang kemudian dana tersebut dilendingkan atau disalurkan kembali kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan target yang akan diberikan kepada masyarakat. Jadi secara sederhana 3 ini diagramnya, sedangkan bawahnya adalah masyarakat sebagai objeknya. Kemudian bank dia memiliki 3 cara untuk menghimpun dana, diantaranya dengan cara atau produknya berupa tabungan, yang kedua giro, dan yang terakhir deposito. Sedangkan untuk penyaluran lendingnya, kembali, itu ada banyak banget programnya, namun secara besar, garis besar, bisa disebut dengan istilah penyaluran kredit. Kemudian peran bank dalam masyarakat itu ada 3, agent of trust, agent of equity, dan agent of development. Secara sederhana dapat kita pahami bahwa perbankan merupakan termasuk lini usaha yang bersifat jasa, sehingga ketika kita berbicara tentang jasa, terutama yang dikelolanya adalah uang, maka kepercayaan menjadi hal yang utama. Maka tidak salah dalam materi ini disampaikan bahwa peran bank yang salah satu utamanya adalah agent of trust, karena kita menjual kepercayaan kepada para nasabah untuk memberikan uangnya kepada kita, pihak bank, untuk mengelola dan menyimpan dana tersebut. Kemudian agent of equity juga cukup dipahami atau cukup jelas maknanya bahwa kita atau pihak bank menjadi lembaga yang mengelola modal karena dia menghimpun dana. Duit itu atau dana tersebut dapat menjadi suatu modal bagi perorangan, kemudian bagi pihak PT atau usaha masyarakat, UMKM, kemudian perusahaan kecil maupun perusahaan besar. Jadi, kalau menurut Bapak, agent of equity juga cukup jelas karena dengan peran bank memainkan peran untuk mengatur dan mengelola distribusi uang, maka hal itu menjadi hal yang penting. Mengapa bank itu penting bagi kehidupan masyarakat. Kemudian agent of development, berarti ini juga berbicara tentang kepada siapa dana tersebut akan disalurkan. Seperti itu. Jadi tidak semua orang berhak dan bisa mengakses pada bank. Dan memang kalau kita berbicara data, masih banyak daerah-daerah tertentu yang belum bisa mengakses kepada perbankan, sehingga banyak yang mungkin untuk di masyarakat desa atau daerah tertinggal terluar, terkadang mereka masih menggunakan sistem pinjaman yang secara pribadi perorangan, dan terkadang pinjaman perorangan itu sifatnya agak kurang baik, misalnya ke rentenir gitu kan,
dengan bunga yang sangat besar dan seterusnya, sehingga mengakibatkan masyarakat mengalami kesulitan dalam proses pengembalian dana tersebut. Tapi kita bersyukur untuk agent of development ini, setidaknya kita pernah ngebahas tentang Bank BRI, di mana Bank BRI itu sekarang ini kita bicara tentang bentuk bank. Bank itu sudah melakukan revolusi dalam konteks bentuk dan pelayanan yang diberikan. Dulu kalau bank itu secara umum merupakan bank yang bersifat ini bank pusat nih atau cabang, kemudian dibantu oleh pembantu, kantor unit dan seterusnya. Dan ternyata sekarang untuk daerah-daerah terpencil itu perbankan itu menempatkan unitnya atau buka kantornya itu tidak dalam konteks yang memerlukan ruangan yang besar, yang mewah, tapi mereka benar-benar membangun unit yang memang bisa diakses oleh masyarakat. Tujuannya untuk membantu masyarakat dalam proses transaksi kehidupan di kehidupan sekitar. Jadi kalau bilang sekarang perbankan sudah semakin baik dalam konteks membuka berbagai layanan di berbagai daerah, terutamanya bank pemerintah seperti Bank BRI. Makanya saya minta perbandingan tuh tugas bandingan antara Bank BCA dan Bank BRI. Di mana Bank BRI memang satu kelebihannya adalah infrastrukturnya hampir di seluruh Indonesia. Kemudian objek nasabahnya ada dua, perorangan dan korporasi. Jadi semua ini bisa teman-teman baca dari referensi buku yang sudah Bapak sediakan. Tinggal dibaca, selesai. Dan kalau begitu, apa menariknya? Nah, menariknya nanti di bagian terakhir ya, kita baru bahas bagian menariknya. Kemudian, ini produknya, produk untuk funding setidaknya ada 3, tabungan, rekening giro, dan deposito. What's different di antara ketiga ini? Mungkin itu akan menjadi tugas. Mungkin, tapi saya juga tidak, tergantung perkembangan nanti, saya lihat ya. Kemudian, untuk penyaluran dananya, ada dalam bentuk investasi, modal kerja, perdagangan, produktif, konsumtif, profesi. Kalau kita melihat ini nampak bahwa ini adalah motif-motif orang yang ketika dia meminjam atau mengajukan pinjaman kepada pihak bank, ada banyak motif yang dia bisa diajukan. Ada yang modalnya investasi, menjadikan sebagai modal kerja, dana dari bank tersebut, perdagangan, tidak diasumsikan jual beli barang, punya toko, dan sebagainya, produktif, dia sebagai UMKM misalnya menghasilkan suatu produk, konsumtif pun diperbolehkan. Misalnya kita punya keinginan ingin membeli barang berupa handphone ke. Jadi gini, ada paradigma baru yang sedang saya pikirkan bahwa sekarang kalau saya tanya, mobil itu barang mewah atau barang yang menjadi umum? Atau sudah bukan barang mewah lagi? Kalau menurut Bapak, mobil sudah bukan menjadi satu barang mewah lagi karena kendaraan roda 4 itu sudah menjadi kebutuhan kita. Cuman ketika dia menjadi barang mewah, berarti tergantung dari selera kita atau ego kita, keinginan kita. Ketika kita bisa punya keinginan untuk membeli mobil misalnya karena kebutuhan, itu tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah ketika kita merasa mobil yang kita beli kurang mewah, kurang canggih, kurang keren dibandingkan tetangga sebelah, dibandingkan punya si A, si B, si C sehingga kita minder. Itu yang menjadi masalah. Tapi ketika kita beli mobil memang karena kebutuhan kita, good. Menurut Bapak, mobil sudah jadi satu kebutuhan sih sekarang. Seperti itu. Kalau kita bilang ini sudah jadi bukan kebutuhan, tapi gaya hidup, silakan beli Tesla misalnya, kan keren tuh. Mobil listrik. Oke, lanjut. Profesi, misalnya PNS, dan seterusnya. Kemudian jasa bank lain, jasa bank ada untuk pengiriman uang jelas, clearing jelas, inkaso, safe deposit box, yang dalam artian deposit box ini kita menyimpan
barang berharga kita di tempat tersebut dijaga oleh bank dan nggak akan bisa dibuka oleh siapapun kecuali oleh kita sebagai pemiliknya. Kemudian bank notes, bank garansi, bank draft, letter of credit, cek wisata, jasa setoran, jasa pembayaran, pasar modal, dan lain-lain. Jadi untuk keterangan ini lebih lanjut, teman-teman akan temukan dalam modul. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan kita, pembahasan seru kita ada di sini sebenarnya. Yang pertama, pertanyaannya adalah, 3 hal utama yang menjadi motivasi orang untuk menabung di bank apa? Karena kalau pendapat saya pribadi, pendapat Bapak, bahwa kita membicara ke bank, menabung uang di bank, seharusnya motifnya bukan untuk menabung, sekedar menabung. Kecuali untuk anak-anak kecil kita ya, kita punya anak, terus kita biasakan mereka, ya nak dari kecil biasakan menabung, silakan. Sehari nabung 2.000, nabung 5.000, setelah sebulan kita kumpulkan, kita masukin ke bank. Kan membentuk suatu habit, untuk suatu kebiasaan. Tapi untuk kita orang yang mungkin sudah bekerja, sudah berkeluarga, motivasi orang untuk menabung di bank itu apa? Itu jadi pertanyaan yang mungkin nanti teman-teman bisa jawab. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah dengan sistem bank saat ini dapat menjadikan bank survive dalam menghadapi bisnis ke depan? Saya bantu jawab. Jadi gini, saya buat pertanyaan ini untuk kita bahas bersama dan saya jawab juga bersama. Jadi muncul pertanyaan dan kita bahas sama-sama ya. Oke, menurut saya cukup bisa survive asalkan bank melakukan inovasi dan perubahan. Salah satu contohnya silakan baca buku Bank 4.0. Jadi kalau kita yang teman-teman yang mungkin saat ini bekerja profesinya sebagai orang yang bekerja di perbankan, buku seperti itu mungkin bisa digunakan sebagai referensi. Kemudian satu bank yang inovatif menurut Bapak, salah satunya adalah Bank BCA sih. Harus Bapak akui sih, inovatif banget banknya. Sering melakukan perubahan-perubahan dalam waktu yang relatif singkat. Kemudian, adakah musuh atau pesaing bank? Kalau pendapat Bapak, sebenarnya bukan musuh atau pesaing bank. Kalau pesaing bank itu berarti kita bicara tentang bank dan lembaga non-bank. Berarti lembaga non-bank ini yang merupakan pesaing bank. Tapi setiap masing-masingnya itu sudah memiliki objeknya dan targetnya masing-masing. Tapi yang saya bilang, sebenarnya yang menjadi musuh atau kendala sistem bank itu, menurut Bapak ya, adalah inflasi. Inflasi kaitannya dengan masalah uang. Kalau kita orientasinya hanya menabung di bank, hanya mengharapkan bunga, sedangkan uang yang kita tabung itu nilainya nggak seberapa, tidak dengan jumlah besar, maka bunga itu nggak akan terasa dan bunga bank itu akan kalah dengan inflasi. Makanya harus tahu banyak instrumen keuangan lainnya sehingga kita bisa menggunakan uang itu dengan baik, dimaksimalkan fungsinya. Kemudian, mana yang Anda pilih, bank syariah atau bank umum? Itu relatif, silakan dijawab. Kemudian, jika Anda memiliki uang 500 juta, manakah uang itu akan Anda tempatkan? Ditabungkah atau menggunakan instrumen keuangan lainnya? Ini juga instrumen keuangan lainnya, artinya kita membuka wawasan secara luas. Ada yang menggunakan investasi, ada yang juga untuk membeli properti, membeli aset, pendidikan, dan seterusnya. Dan yang terakhir, apakah menabung adalah langkah yang tepat saat pandemi? Jadi pertanyaan-pertanyaan ini merupakan pertanyaan-pertanyaan umum yang Bapak buatkan untuk kita bahas. Nanti silakan teman-teman jawab di dalam Google Form masing-masing. Karena jujur kalau kita hanya ngebahas yang di atas ini terlalu simpel bagi kita sebagai mahasiswa karena cukup kita baca kita akan dapat materinya, dapat poinnya. Jadi mudah-mudahan hal ini bisa dipahami, kemudian bisa dikerjakan dengan baik. Ingat dalam masalah argumentasi tidak ada jawaban yang 100% salah dan tidak ada jawaban yang 100% benar. Tapi ini benar-benar orientasinya adalah personal kita dan Bapak harap teman-teman bisa memberikan gagasannya, pandangannya dengan lebih luas karena kita sebagai mahasiswa harus bisa berargumentasi. Seperti itu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Bye-bye.